Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil dari makalah yang kami buat dengan judul Rekonstruksionisme. Latar belakang lahirnya aliran rekonstruksionisme. Rekonstruksionisme yang sering dikatakan sebagai rekonstruksi sosial merupakan perkembangan dari gerakan filsafat pendidikan progresifisme. Umumnya, rekonstruksionisme menganggap progresivisme belum cukup jauh berusaha memperbaiki masyarakat. Pada dasarnya, aliran rekonstruksionisme adalah sepaham dengan aliran perennialisme dalam hendak mengatasi krisis kehidupan modern. Hanya saja jalan yang ditempuh berbeda dengan apa yang ditempuh oleh aliran perennialisme, tetapi sesuai dengan istilah yang dikandungnya, yaitu restore to the original form, kembali ke bentuk aslinya. Pengertian rekonstruksionisme. Kata rekonstruksionisme berasal dari bahasa Inggris rekonstruksi yang berarti menyusun kembali. Dalam konteks filsafat pendidikan, aliran rekonstruksionisme merupakan suatu aliran yang berusaha merombak tata susunan lama dengan membangun tata susunan hidup kebudayaan yang bercorak modern. Pandangan filosofis mengenai filsafat pendidikan aliran rekonstruksionisme. Ontologi aliran rekonstruksionisme. Sesuai dengan namanya, rekonstruksionisme adalah suatu aliran yang berusaha mencari kesepakatan tentang tujuan utama yang dapat mengatur tata kehidupan manusia dalam suatu tata susunan baru seluruh lingkungannya. Dengan kata lain, rekonstruksionalisme ingin merombak tata susunan lama dan membangun tata susunan hidup kebudayaan yang sama sekali baru melalui lembaga dan proses pendidikan. Epistemologi aliran rekonstruksionisme. Dasar filosofis aliran rekonstruksionisme. A. Pragmatisme. Pragmatisme menganggap kenyataan sebagai dunia pengalaman yang diperoleh melalui pendirian, yang kebenarannya terkandung pada kegunaannya dalam masyarakat. B. Neopositivisme. Sikap umum yang menjadi dasar pemikiran kaum ini adalah humanisme ilmiah, yang menghargai harkat dan martabat manusia dan mempunyai keyakinan teguh bahwa ilmu dapat digunakan untuk membangun masyarakat masa depan. Aksiologi aliran rekonstruksionisme. Langkah awal yang diambil oleh aliran ini dengan mengadakan persahabatan pendidikan Amerika. Langkah selanjutnya dari aliran ini yaitu dengan mengadakan inovasi dan pengembangan kurikulum yang lebih memusatkan pada problem-problem yang dihadapi dalam masyarakat. Aliran ini melihat kurikulum sebagai alat untuk mempengaruhi perubahan sosial dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat. Adapun komponen kurikulum rekonstruksionisme adalah sebagai berikut. A. Tujuan dan isi kurikulum. B. Metode. C. Evaluasi. Tokoh-tokoh aliran rekonstruksionisme. Rekonstruksionisme ini untuk pertama kali dikemukakan oleh Bremel dan Brubescher yang mengkaji tentang ide pokok rekonstruksionisme. Tokoh lain yang mempelopori aliran rekonstruksionisme di antaranya adalah George S. Cohn, rekonstruksionisme sosial. Ia memberi kritikan yang menghendaki agar sekolah mengambil bagian dalam membangun masyarakat Amerika. John Dewey, rekonstruksionisme radikal atau individual, yang memandang pendidikan sebagai rekonstruksi pengalaman-pengalaman yang langsung terus dalam hidup. Pada dasarnya, aliran rekonstruksionisme adalah sepaham dengan aliran perennialisme dalam hendak mengatasi krisis kehidupan modern. Hanya saja jalan yang ditempuh berbeda dengan apa yang ditempuh oleh aliran perennialisme, tetapi sesuai dengan istilah yang dikandungnya, yaitu restore to the original form, kembali ke bentuk aslinya. Prinsip-prinsip aliran rekonstruksionisme. Masyarakat dunia sedang dalam kondisi krisis. Jika praktik-praktik yang ada sekarang tidak dibalik, maka peradaban yang kita kenal ini akan mengalami kehancuran. Solusi efektif satu-satunya bagi persoalan-persoalan dunia kita adalah pencipta sosial yang menjaga. Pendidikan formal dapat menjadi agen utama dalam rekonstruksi tatanan sosial. Metode-metode pengajaran harus didasarkan pada prinsip-prinsip demokratis yang bertumpu pada kecerdasan asali jumlah mayoritas untuk merenungkan dan menawarkan solusi yang valid bagi persoalan-persoalan umat manusia. Pandangan aliran rekonstruksionisme tentang pendidikan dan belajar. Pandangan aliran rekonstruksionisme tentang pendidikan ini dapat dilihat dari beberapa aspek. Menurut aliran ini, pendidikan didasarkan kepada hal-hal sebagai berikut.
Tujuan pendidikan: sekolah-sekolah rekonstruksionisme berfungsi sebagai lembaga utama untuk melakukan perubahan sosial, ekonomi, dan politik dalam masyarakat. Tugas sekolah-sekolah rekonstruksionisme adalah mengembangkan insinyur-insinyur sosial, warga negara yang mempunyai tujuan mengubah secara radikal wajah masyarakat masa kini. Tujuan pendidikan rekonstruksionisme adalah membangkitkan kesadaran para peserta didik tentang masalah sosial, ekonomi, dan politik yang dihadapi umat manusia dalam skala global dan mengajarkan kepada mereka keterampilan-keterampilan yang diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut. Metode pendidikan: analisis kritis terhadap kerusakan-kerusakan masyarakat dan kebutuhan-kebutuhan pragmatik untuk kebaikan. Dengan menggunakan metode pemecahan masalah, analisis kebutuhan, dan penyusunan program aksi perbaikan masyarakat. Kurikulum: berisi kebutuhan masyarakat masa depan, masalah sosial, ekonomi, dan politik yang dihadapi umat manusia termasuk di dalamnya masalah pribadi peserta didik sendiri, dan program-program perbaikan yang ditentukan secara ilmiah untuk aksi kolektif. Pandangan aliran rekonstruksionisme tentang belajar. Pandangan aliran ini terhadap belajar dapat dilihat dari beberapa aspek pendidikan. Pelajar, siswa hendaknya dipandang sebagai bunga yang sedang mekar yang mengandung arti bahwa siswa adalah generasi muda yang sedang tumbuh menjadi manusia pembangunan masyarakat masa depan. Pengajar, yaitu guru yang tugasnya membantu para siswa mengenali masalah-masalah yang dihadapi umat manusia sehingga para siswa memiliki keterampilan-keterampilan untuk memecahkan masalah-masalah tersebut. Macam-macam aliran rekonstruksionisme sosial. George mengecam pendidikan progresif karena telah gagal mengembangkan suatu teori kesejahteraan sosial, dan ia menegaskan bahwa pendekatan pendidikan berpusat pada anak tidak menjamin keterampilan-keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menghadapi abad 20 dapat dihasilkan oleh pendidikan. Dalam pendekatan ini terdapat dua aliran, ya, adaptif dan reformis. Rekonstruksionisme radikal: pendidikan sebagai rekonstruksi pengalaman-pengalaman yang berlangsung terus dalam hidup, memandang pendidikan sebagai alat membangun masa depan dan memperbaiki masyarakat agar lebih baik. Sekian presentasi dari kelompok kami, mohon maaf apabila banyak kesalahan, dan untuk sesi tanya jawab akan diadakan di grup WhatsApp. Jadi kepada teman-teman yang mau bertanya, silakan langsung bertanya di grup WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.